Bab 3.4 Resources atau sumber daya. Aktivitas dan proses dijalankan oleh orang. Kita harus menyampaikan bahwa orang tertentu bertanggung jawab untuk tugas tertentu. Mari kita kembali ke contoh order to cash. Di sini kita melihat terdapat dua departemen yang terlibat, yaitu Departemen Penjualan dan Departemen Gudang dan Distribusi. Kita juga ingin menyampaikan bahwa modul ERP relevan untuk mendukung Departemen Gudang dan Distribusi. BPMN menawarkan yang disebut pools atau kelompok dan lanes atau lintasan untuk mengekspresikan tanggung jawab dari berbagai sumber daya. Sebuah pool atau kelompok adalah sebuah kotak di mana kita bisa meletakkan aktivitas-aktivitas. Aktivitas yang diletakkan dalam sebuah pool berarti bahwa entitas yang terkait dengan pool tersebut adalah yang bertanggung jawab terhadap aktivitas di dalam poolnya. Pada suatu saat, kita juga mungkin ingin mengekspresikan bahwa entitas-entitas di dalam organisasi ada di dalam sebuah pool. Kita dapat menggunakan lane atau lintasan untuk membagi sebuah pool. Dengan demikian, kita dapat mengekspresikan bahwa sebuah departemen dapat dibagi menjadi subunit. Jika kita terapkan ide ini dalam contoh order to cash, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Terdapat organisasi penjual, dan organisasi penjual dibagi menjadi departemen penjualan dan departemen gudang dan distribusi. Departemen gudang dan distribusi dibagi lagi menjadi staf gudang dan sistem ERP. Dengan meletakkan aktivitas dan kejadian BPMN ke dalam pool dan lane ini, kita menunjukkan tanggung jawab tiap sumber daya. Kita lihat bahwa pesanan pembelian diterima oleh sistem ERP yang secara otomatis melakukan pengecekan ketersediaan stok. Departemen penjualan kemudian mengambil alih dan menentukan apakah item ada di stok. Jika iya, mereka akan mengonfirmasi pesanan dan mengeluarkan tagihan. Lalu, mereka menotifikasi bagian gudang dan distribusi untuk mengirimkan barang. Pesanan kemudian diarsipkan dan terpenuhi. Departemen penjualan juga bertanggung jawab untuk menolak pesanan. Kita dapat dengan jelas melihat siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas. Elemen BPMN aliran pesan. Sebuah pool digunakan untuk mewakili sebuah entitas organisasi. Jika terdapat beberapa organisasi berinteraksi satu sama lainnya, kita menggunakan pool terpisah untuk mewakili setiap organisasi. Informasi yang dipertukarkan antar organisasi digambarkan dengan busur aliran pesan. Aliran pesan dapat terhubung secara langsung ke batas pool yang menangkap pesan ke atau dari pihak itu. Dan aliran pesan dapat juga terhubung ke aktivitas atau kejadian tertentu dalam kelompok itu, yang berarti menangkap pesan yang memicu aktivitas atau kejadian tertentu dalam kelompok tersebut. Kita lihat sebuah contoh pada sisi kiri bagian bawah. Terdapat sebuah entitas yang disebut pool 1. Sebuah aktivitas kirim menyebabkan sebuah aliran pesan yang dikirimkan ke pool 2. Entitas yang terhubung dengan pool 2 mungkin menjawab pesan ini. Hal ini juga dapat dilakukan tanpa harus merespons tertentu. Kita bisa lihat di sini, kita dapat merepresentasikan pool 2 dengan berbagai cara. Kita bisa saja menunjukkan secara spesifik aktivitas pada pool kedua saat kita mengetahuinya. Elemen BPMN kejadian pesan awal atau start message event. Sebuah pola yang umum adalah proses seringkali dipicu oleh pelanggan atau mitra kita mengirim pesan kepada kita. Hal ini dapat ditunjukkan dengan baik menggunakan kejadian pesan awal atau start message event. Kejadian pesan awal memicu proses di sisi kita, dan siapa yang memicu dapat ditunjukkan dengan aliran pesan.
Ini berarti kita dapat menambah proses order to cash kita dengan pelanggan eksternal atau pihak eksternal. Mari kita mulai dari pelanggan. Pelanggan adalah yang melakukan pemesanan. Ini akan memulai pelaksanaan proses di pihak kita. Pada beberapa tahap, kita kembali pada pelanggan. Misalnya, kita mengirimkan konfirmasi pesanan atau penolakan. Kita juga mengirimkan kepada pelanggan dan notifikasi pengiriman yang sesuai. Tagihan dikirim kepada pelanggan dan pesanan selesai. Kita tidak bisa menyambungkan begitu saja apapun semau kita. Mari kita lihat beberapa sambungan dalam aliran pesan yang secara eksplisit diperbolehkan karena mereka masuk akal. Dan ada beberapa yang secara eksplisit dilarang. Pertama, kita harus membedakan aliran pesan dengan aliran urutan. Aliran urutan adalah bagaimana kita menghubungkan aktivitas di dalam pool. Ini berarti kita tidak boleh menghubungkan aktivitas antar pool yang berbeda. Inilah kenapa kita memiliki aliran pesan. Aliran pesan digunakan untuk menghubungkan ketika terdapat interaksi antar aktivitas yang berbeda pool. Pemikiran yang sama berlaku ketika kita ingin menghubungkan aktivitas di dalam pool. Kita harus menggunakan aliran urutan. Kita tidak diperbolehkan menggunakan aliran pesan di dalam pool. Dengan demikian, aliran urutan dan aliran pesan memiliki makna yang jelas. Aliran pesan digunakan untuk pertukaran informasi antar pihak yang independen yang ditunjukkan dalam pool yang terpisah. Di dalam satu pool, aktivitas dihubungkan dengan aliran urutan. Akhirnya, kita perlu bertanya, apa dampaknya aliran pesan yang kita buat terhadap aktivitas? Di sini kita lihat contoh sederhana. Terdapat aktivitas pada pool 1 dan aktivitas tersebut terhubung dengan aliran pesan dengan pool 2. Terdapat pesan masuk dan keluar. Artinya adalah aktivitas hanya dapat mulai ketika pesan dari aliran pesan masuk diterima. Ini berarti aktivitas harus menunggu sampai pesan B sampai. Hanya ketika pesan B diterima, maka aktivitas B dapat mulai dan aktivitas A adalah hasilnya.